Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pengakuan hatiku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekalipun kami tidak melihat jalan dan tidak mengerti rencanamu, namun hati kami percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat jalan Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti rencana Tuhan, namun hati kami tetap percaya. Karena kami yakin bahwa hidup kami bukan karena melihat, namun karena iman. Yang berawal dari iman, dipimpin menuju iman, dan berakhir kepada iman. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kepada kami untuk percaya sekalipun kami tidak melihat, sekalipun
tidak ada tanda-tanda apapun. Kami tetap percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami layani. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang hadir, dan Allah yang ada. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah semakin hari kami semakin berkuat iman kami, semakin diteguhkan kepercayaan kami kepada Engkau, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan, yang tidak kami pernah bayangkan. Bapa di surga, kami menaruh pengharapan semuanya kepada Tuhan, baik kehidupan hari ini, baik kehidupan yang akan datang, baik masalah apapun, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Keluarga kami, istri dan anak-anak kami, semua juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kami semakin hari boleh semakin melihat dan merasakan betapa Engkau hadir, Engkau hidup, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus sebagai ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar, di mana kami dapat menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang berkenan dan yang baik di hadapan Engkau. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari ya Bapa bahwa kehidupan kami masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Kehidupan kami masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan senantiasa memimpin kami, menuntun kami, dan menyempurnakan kami, memberikan kemampuan untuk kami untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sucikan dan kuduskan kami, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman itu tidak hanya sekedar kami baca, tetapi firman itu dapat menggema, dapat membekas dalam hati kami, dan kami boleh merenungkan firman itu sebagai kebenaran, sebagai terang bagi kaki kami dan kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai Injil Lukas pasal 16, 15. Ayat 1 sampai dengan 32 ya. Jadi seseorang membacanya 7 ayat. 8 ayat. Dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersuruh-suruhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor? Antara kamu yang mempunyai 1 ekor domba dan jikalau ia kehilangan ekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas pulaunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akanlah sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar dan tidak memerlukan satu badan. Atau perumpamaan apa yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan kulitnya dan menyapu untuk juga mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia
telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita padamu malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tanggung, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak lembu kambing dan bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah meluruskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa memberi anak lembu tanggung itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Baik, kita akan masuk dalam berdoa seperti biasa. Kita berdoa pertama untuk pergumulan kita masing-masing, untuk kegiatan hari ini. Berdoa juga untuk orang-orang yang telah memberikan kesempatan. Berdoa untuk keluarga-keluarga
gereja, kita juga berdoa untuk gereja tempat ini, untuk jemaat, untuk sinode, untuk bangsa dan negara. Nah, nanti kalau ada pokok doa yang lain bisa ditambahkan. Namun sebelumnya, nanti kita berdoa bersama-sama yang akan menutup. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci Dia. Berkah ajaib mukjizatnya, kuasa mukjizatnya. Haleluya Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman dan
percaya pada Engkau Tuhan Yesus Allah yang beriman. Sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya akan janji firman bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus seperti firman katakan, marilah kepadaku semua orang yang bersuka dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah buku yang dipasang dan belajar kepadamu, karena aku lemah dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu, karena Engkau yang patut dipuji dan kami memuji. Terima kasih. Pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah kami, ampuni akan segala kelemahan-kelemahan kami, dosa-dosa kami yang tidak berkenan, yang tidak patut, yang meleset, tidak tepat sasaran dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Ajar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapapun Bapak, kami tidak ingin terikat oleh masalah orang lain. Kami tidak mau terikat dengan kebencian. Kami mau tidak terikat dengan luka-luka batin Bapak. Biarlah pada pagi hari ini ya Bapak, kami lepaskan kami. Ampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tahu bagi siapa yang mengampuni, maka Bapa-Mu yang surga juga akan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Dari pagi ini, siang, malam, sore ini ke dalam tangan. Berkatilah keluarga kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang sesungguhnya, dan jadilah di bumi ini sama seperti di surga. Terima kasih, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, benihkan hati kami, sucikan kami ya Allah. Haleluya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa untuk keluarga kami baik yang ada di sini di Kediri maupun keluarga-keluarga besar GKI kecamatan, jamaah setiap keluarga yang ada, supaya mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh beriman kepada Engkau di tengah badai, di tengah zaman yang pada saat ini serba sulit ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Allah yang baik, Allah yang senantiasa merancangkan kebaikan. Karena firman mengatakan, kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami serahkan majelis hamba Tuhan, ketua komisi, jemaat umat ini, sinode bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapak semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Tuhan hari ini dalam kuasa Roh Kudus Allah. Kuasai kami Tuhan, agar kami boleh menikmati hari kami bersama dengan Tuhan, dan
menyerahkan tubuh jiwa roh kami dan cinta kasih Tuhan. Biarlah Engkau alam bentengi kehidupan kami, anak-anak kami, kayaknya korban dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, pola pikir mereka. Tuhan, kami serahkan mereka tubuh jiwa roh dan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memperkuat iman percaya kepada Tuhan, sehingga dalam menjalani hari-hari ini ada Tuhan yang selalu bersama dia ya Bapak, ada Tuhan yang selalu mendampingi kehidupan mereka, dan bila mereka tetap bergantung kepada Tuhan, berserah penuh kehidupan mereka kepada Engkau. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam setiap langkah kehidupan mereka, memberkati studi pelajaran yang mereka kerjakan pada hari ini. Biarlah mereka boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga bisa menerima setiap pelajaran yang mereka terima, dan daripada pengampun-pengampunnya Bapa. Biarlah Engkau Allah membukakan pemikiran mereka, sehingga mereka memahami setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Bapak, kami silakan juga setiap pengampun-pengampunnya supaya boleh mengampun murid-muridnya dengan baik. Berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap pergumulan mereka juga. Kami silakan Tuhan tentang keluarga kami dan cinta kasih Tuhan. Demikian juga kami silakan setiap jemaatmu tempat ini ya Bapak, dalam masa pergumulan mereka, dalam masa kegulatan mereka, dalam masa sakit penyakit yang sedang mereka alami, dalam masa kerinduan mereka untuk menikmati hal yang mereka rindukan, biar tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapak, kami silakan jemaatmu tempat ini yang saat ini mereka akan menikmati kegiatan hari ini, baik mereka yang menikmati tumbuh kembangnya, baik mereka yang menikmati studi mereka, baik mereka yang menikmati pekerjaan mereka, baik mereka yang menikmati usaha yang sedang dikerjakan mereka, baik mereka yang bergulat dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam kasih Tuhan, dan biar mereka terus berserah kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala agung yang baik buat mereka. Mereka tidak akan menikmati hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan, namun mereka menikmati cara Tuhan mengasihi mereka, cara Tuhan bekerja atas kehidupan mereka, cara Tuhan menolong mereka Bapak, sehingga mereka tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang Immanuel dalam kehidupan mereka. Kekuatan Allah selalu menguasai kehidupan mereka, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan mereka belum menikmati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan segala kegiatan kami di hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri satu kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Lewat
selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.